adilnya kepada orang lain, adilnya manusia ya, terhadap orang lain. Wahwa salah satu aksam, adilnya dia ya seseorang terhadap orang lain itu terbagi menjadi 3 bagian. Adilnya itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adlus sultan ma fi ra'iyatihi. Ya, adilnya seorang pejabat fi ra'iyatihi ya, di dalam kepemimpinannya. Bittiba'il maisur ya, dengan memberikan kemudahan. Ya, dengan memberikan kemudahan. Tapi ingat, kemudahan di sini ala wifqi syariah, yang sesuai dengan syariat. Bittiba'il maisur. Kita sebagai rakyat ya haram kita melanggar aturan pemerintah. Haram kita melawan pemerintah. Cuma ya selagi sesuai dengan syariat gitu. Paling tidak hukumnya mubah gitu ya, hukumnya mubah, apalagi kalau ada manfaat. Contoh misalkan pemerintah memberikan aturan pengendara wajib pakai helm, misalnya di jalan raya wajib taatin rambu lalu lintas. Kita melanggar, kita dosa. Itu. Kita melanggar, kita dosa. Karena apa? Ya, karena melanggar pemerintah selagi dalam aturan yaitu sesuai dengan syariat, selagi dalam aturan yaitu ada manfaat buat kita, ya kita wajib menuruti, wajib kita taat sama aturannya dia. Ya, jadi adilnya seorang pejabat ya, di dalam kepemimpinannya bittiba'il maisur, dengan memberikan jalan kemudahan, wa i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan memberikan setiap hak pada haknya, pada orangnya gitu, memberikan hak pada yang berhak itu. Masing-masing dikasih haknya. Misalnya Pak RT, Pak RW, Pak saya pengen bikin maulid Pak di Asofa, ya saya minta izin Pak, ya diizinin nggak Pak? Ya diizinin, tapi mohon maaf Bang ya, Bang Toto, Bang Udin, ini kasih waktu sampai jam 11 aja gitu misalnya. Mengapa Pak RT? Sebab kalau terlalu malam kita takut ngeganggu tetangga misalnya. Itu wajib kita turutin, benar, ya ngeganggu tetangga nggak boleh gitu. Kita satu sisi ya baca maulid, baca sirah Nabi ya, tapi di satu sisi akhlaknya pun ya harus kita jalanin gitu, harus kita jalanin. Ada tuh di dalam kitab wasiatul wasoyal abali abna. Nah, kita nih misalkan jam tidur ya. Lampu udah pada mati nih, ini kita lagi bicara soal anak pondok. Dalam kitab itu bicara soal anak pondok, cuman ini ada hubungannya. Jadi kalau misalkan lampu kamar nih udah mati ini semua nih, anak-anak semua udah pada tidur, terus kita nyalahin lampu buat baca Quran, terus suara Quran kita dikencengin sehingga mengganggu orang-orang yang tidur, itu zolim kita. Zolim, walaupun pekerjaan kita ibadah yang kita lakuin baca Quran ya, baca Quran bagus baca Quran, kalamullah kan. Tapi di satu sisi kita harus menjalankan akhlaknya, adab-adabnya, aturan-aturannya gitu. Ya kalau misalkan kita bikin acara, bikin maulid, kita izin sama tokoh setempat, tokoh masyarakat, Pak RT-nya, Pak RW-nya, ya dikasih jadwal nih, dikasih waktu, dengan alasan ya takut mengganggu atau ada alasan lain gitu, selagi maslahat, manfaat, baik ya. Atau misalkan Pak RT ngomongnya takutnya ntar jamaah subuhnya pada kesiangan, bisa jadi ya, boleh. Maksudnya kita wajib mengikuti, ya. Jadi adilnya seorang pejabat ya di dalam kepemimpinannya dengan memberikan jalan kemudahan ya, terhadap yang dipimpin tentunya. Wa ita'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan memberikan hak ya, memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya, dikasih haknya, itu masing-masing dikasih haknya. Itu yang pertama tuh ya, soal pemimpin, soal pejabat. Dan yang kedua soal adlur ra'iyah ma'as sultan, adilnya rakyat bersama terhadap pemimpinnya. Ya, kalau tadi kan pemimpin terhadap rakyatnya ya. Nah, kalau sekarang rakyat terhadap pemimpinnya. Kudu adil nih rakyat juga sama ya, ma'as sultan ya, bersama terhadap pemimpinnya. Wa tilmid ma'a ustadzih, murid terhadap gurunya ya. Wal walad ma'a walideh, anak terhadap orang tua. Nah, itu harus adil. Adilnya bagaimana? Bi ikhlasi ta'ah, dengan ikhlas taat, itu menjalaninya dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas taat ya. Kalau rakyat bersama pemimpin, aturan pemimpin ya yang sesuai dengan syariat,
ya wajib kita taati, ya, rakyat tuh, ya, adilnya rakyat terhadap pemimpin, wajib kita sebagai rakyat mengikuti aturan pemimpin selagi sesuai dengan syariat, apalagi manfaat, ya, minimal banget mubah lah, gitu, minimal banget mubah. Ya, guru murid terhadap gurunya, gitu, berkhidmat, ya, berbakti, ya, menghibur tilmiz ma'a ustadzih, gitu, murid terhadap gurunya. Ya. Wal walad ma'a walideh, seorang anak bersama terhadap kedua orang tuanya dengan bakti, ya, dengan bakti itu adil, ya, bi ikhlas ta'ah, ya, dengan ikhlas baktinya itu, ya, nggak ada rasa ngegerutu, nggak ada rasa jengkel, ya, ikhlas taat. Dan yang ketiga, adlul insan ma'a imsalih, adilnya seseorang bersama orang yang setara dengannya, yang sama, ya, yang sepadan. Ya, adilnya seseorang, ya, bersama yang sepantaran, sepadan, ya, yang sama dah itu sama kita. Bagaimana adilnya seseorang terhadap yang sama, terhadap yang sepadan, yang sepantaran? Adilnya itu bitarkit takabur alaihim, tidak sombong, gitu ya. Tidak sombong. Dengan kita tidak sombong, ya, terhadap mereka, kita adil namanya. Wakafil adza anhum, ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya, tidak membuat luka, gitu ya. Ya, dengan kita tidak sombong. Ya, kemarin sombong sudah kita bahas, ya, pembahasan sebelumnya, ya. Kalau orang sombong, orang akan mencari-cari celah untuk menjatuhkan kita kalau sombong, gitu. Tapi kalau kita tawadhu, rendah hati, semua orang demen. Wakafil adza anhum, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu mereka. Itu adil, adilnya kita nih, ya, yang sepantaran dengan kita, yaitu dengan tidak sombong. Wakafil adza anhum, ya, tidak mengganggu. Kalau Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk adil dan berbuat baik. Kayak ini di khutbah Jumat tuh. Nah, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, ini, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan, ya, untuk adil dan berbuat baik. Ya. Amal adlu faqad araftahu, adapun adil tadi kita udah tahu tuh adil, ya, adil orang terhadap dirinya dengan istiqomah, ya, adilnya pemimpin dengan rakyatnya, dengan yang dipimpin, ya, dengan memberikan jalan kemudahan, memberikan hak, ya. Terus adilnya rakyat terhadap pemimpinnya, adilnya murid terhadap gurunya, adilnya anak terhadap orang tua, ya, dengan ikhlas taat, itu nurut. Adilnya orang terhadap yang sepantaran, yaitu dengan tidak sombong. Nah, kita udah tahu tuh tadi. Ya. Wa amal ihsana, di ayat ini kan Allah memerintahkan kita untuk adil dan berbuat baik. Itu. Nah, kalau adil tadi kita udah tahu. Nah, sekarang yang berbuat baik. Wa amal ihsanu fahuwa kama fil hadits an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, namanya ihsan itu dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya an ta'budallah, bahwasanya ihsan itu artinya kebaikan, artinya ihsan itu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan ihsan, dengan kebaikan di sini? Ya, dalam hadis yang dimaksud dengan ihsan adalah an ta'budallah, bahwasanya kamu menyembah Allah.